Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan September. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini untuk Sagittarius, pesan semesta untukmu di bulan September. Sekali lagi ambil yang resonate aja ya. Ace of Pentacles, untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu akan dapat sumber pendapatan baru ya. Entah ini gaji kamu meningkat atau dapat bonus, dapat promosi, dan juga ada beberapa mungkin ya ada rezeki yang tak terduga, tak disangka-sangka gitu ya. Mungkin ada yang ngasih kamu kayak gitu, atau kamu menang lotre, bisa juga ya. Yang jelas di sini ada sumber pendapatan baru di sini ya. Gitu, entah orang ngasih kamu dapat bonus atau apapun itu. Ya, ada rezeki yang tak disangka-sangka gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa orang ini mungkin dapat pekerjaan baru ya gitu. Kalau kamu yang nggak ada pekerjaan di sini, kamu akan dapat peluang atau kesempatan emas ya. Kamu dapat pekerjaan baru di sini dan bisa memberikan penghasilan yang mungkin memang bisa tahan jangka panjang seperti itu. Oke. Dan kalaupun kamu udah dapat pekerjaan ya, udah punya pekerjaan gitu ya, mungkin kamu akan dapat ya seperti yang tadi, dapat sumber pendapatan baru ya. Jadi mungkin kamu akan dapat pekerjaan tambahan atau sampingan, bisa juga di sini ya. Jadi rezeki kamu kan bertambah banyak di sini gitu. Ya, kalau keuangan kamu yang keuangannya sebelumnya kurang bagus di sini, mungkin kamu akan pelan-pelan di sini ya. Rezeki kamu akan membaik di sini, atau keuangan kamu akan membaik seperti itu. Dan ada hasil juga yang bisa kamu nikmati ya, untuk beberapa orang yang mungkin selama ini udah bekerja keras memulai sebuah bisnis atau usaha sendiri seperti itu ya. Dan di sini kayak kamu udah bisa mulai memetik hasil ya dari kerja keras kamu itu. Kemudian di sini ada The Fool. The Fool ini juga sama ya, ada yang beberapa memang di pekerjaan ya, kamu mungkin akan menemukan pekerjaan impian kamu, pekerjaan baru di situ. Dan The Fool ini juga meminta kamu untuk berhati-hati, tidak bersifat impulsif gitu ya. Entah banyak ya, entah di dalam membelanjakan keuangan kamu, ataupun juga dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah apapun itu gitu ya. Ini jangan impulsif gitu ya, berhati-hati seperti itu. Dan terbuka ya untuk hal-hal baru seperti itu. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu memang akan memulai kehidupan kamu yang baru ya, kayak kamu tuh udah siap untuk menyambut hal-hal baru yang akan datang ke dalam hidup kamu. Jadi kayak mungkin ada yang baru keluar ya dari bapak lama atau kehidupan lama yang kamu tuh berjuang banget gitu ya untuk melepaskan masa lalu kamu. Karena The Fool ini nol ya, jadi kayak kehidupan kamu tuh kayak dimulai dari nol, dari awal gitu loh ya, seperti itu. Sebelumnya pernah mengalami ya mungkin kehilangan, kehancuran, apapun itu yang kamu lalui sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada Five of Wands. Hindari konflik ya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu ada konflik apa kayak gitu ya, ada orang yang mungkin ingin memicu kemarahan kamu, amarahmu kayak gitu ya, alangkah baiknya hindari gitu. Jangan mudah tersulut emosi ya atau amarah seperti itu.
Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini memang ada beberapa orang yang memang sengaja ya mencoba untuk menjatuhkan kamu di sini. Mungkin nggak suka dengan kesuksesan kamu atau nggak suka dengan keberhasilan kamu gitu ya. Di sini ya hati-hati aja gitu ya dengan orang-orang seperti itu. Namun alangkah baiknya ya nggak usah diladenin gitu ya orang-orang seperti itu ya gitu. Maksudnya gini, orang yang menjatuhkan kamu, orang yang coba ingin menjatuhkan kamu ini biasanya berkaitan dengan gosip gitu ya. Orang itu mau fitnah kamu, ngomongin kamu, menyebarkan gosip atau fitnah gitu ya. Nah kalau orang yang seperti itu tuh alangkah baiknya nggak usah diladenin gitu, biarin aja gitu ya. Nggak usah karena di The Fool ini ya juga buat bodoh gitu lah, nggak usah peduli gitu loh dengan kata-kata orang seperti itu gitu lah. Yang jelas kamu melangkah dengan gembira, dengan santai gitu ya, fokus ke apa yang ingin kamu capai, yang kamu raih gitu. Nggak usah diladenin orang-orang seperti itu. Biasanya orang seperti itu orang-orang yang iri aja gitu, orang iri dengan kesuksesan kamu. Mereka nggak suka ngelihat kamu tuh bahagia gitu, nggak suka ngelihat kamu sukses kayak gitu ya. Makanya mereka coba untuk menjatuhkan kamu, menjatuhkan nama baik kamu dengan memfitnah kamu dan sebagainya kayak gitu. Oke? Gak usah dilayan gitu ya. Kayak The Fool nih loh ya, anjing menggonggong tapi dia tetap berlalu gitu loh. Biarkan anjing menggonggong, yang penting dia tetap berlalu kayak gitu loh ya. Istilahnya kan ada ya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Jadi biarkan, anggap aja mereka itu ya lagi anjing yang lagi menggonggong gitu aja gitu. Anjing menggonggong itu kan karena dia nggak mengenali siapa kamu gitu ya, seperti itu. Tapi kamu tetap berjalan dengan pedenya, dengan santainya, nggak peduli dengan mereka. Karena The Fool ini juga orang yang tidak peduli gitu loh, yang dia peduli hanya dirinya sendiri gitu. Oke, nggak peduli dengan omongan orang seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat dari oracle-nya di sini. Tetap melangkah dengan gembira di sini. Pesan semesta untukmu. Oke, di sini ada romance. Wow, aku rasa untuk beberapa orang ini ya berkaitan dengan The Fool ini ya, ada memang beberapa di antara kamu ini memang udah siap untuk memulai sebuah kehidupan baru. Karena romance ini juga berarti bahwa hati kamu di sini ya, dia kayak udah satu gitu loh, udah menyatu, udah nggak sakit gitu loh. Kayak kamu ini bener-bener sudah bisa. Kalau broken heart itu kan diibaratkan hati yang patah jadi dua gini kan, tapi kamu tuh udah bisa menyatukan hati kamu lagi gitu loh. Nah makanya di sini kayak udah siap gitu loh untuk memulai sebuah kehidupan baru gitu. Apalagi di sini juga ada Ace of Pentacles, ada kesempatan di sini untuk beberapa orang. Mungkin juga romance ini bicara tentang bertemu dengan cinta baru gitu ya. Selain kamu bisa menyembuhkan hati kamu yang patah gitu ya, bertemu dengan diri kamu, berdamai dengan diri kamu sendiri, memaafkan diri kamu, apapun itu, yang jelas di sini ada kesembuhan ya. Nah, kamu siap untuk memulai kehidupan baru gitu. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang mungkin kamu akan bertemu dengan cinta baru di sini. Seperti itu, ada kesempatan baru. Namun untuk beberapa orang, jika kamu berpasangan ya, mungkin hubungan kamu dengan pasangan akan semakin romantis di sini gitu. Kalian akan bisa saling percaya satu sama lain, terbuka satu sama lain, kayak mate gitu loh, soulmate gitu ya. Jadi kayak saling terbuka, saling jujur, benar-benar bisa menjadi pasangan yang romantis gitu, yang hubungan kamu harmoni gitu. Meditation bring answer. Untuk beberapa orang di sini mungkin kamu membutuhkan sesuatu jawaban ya, dan jawabannya itu ada di dalam diri kamu gitu. Dan masuk ke dalam diri itu ketika kamu bisa hening ya. Di sini meditasi bring answer. Jadi dengan meditasi kamu akan menemukan jawabannya gitu. Oke. Bertanya pada diri kamu sendiri seperti yang bilang tadi, dengan adanya roman ini kayak bertemu gitu loh dengan diri kamu sendiri. Di sini juga meditasi
Kamu bertanya sama diri kamu dan kamu akan menemukan jawabannya gitu. Jawabannya tuh kayak ada di dalam diri kamu gitu loh. Ya bukan di luar diri kamu. Makanya tanyanya masuknya ke dalam, bukan mencari di luar gitu loh ya. Cari di dalam diri kamu. Apapun yang kamu pertanyakan saat ini gitu, yang bikin kamu mungkin confused, galau dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Di sini mungkin petunjuk untuk kamu. Ya, jawabannya ada di dalam diri kamu. Kamu tidak perlu mencari jawaban di luar dirimu gitu. Di sini juga listen your intuition ya, dengarkan intuisi kamu. Oke? Dan ini cukup jelas ya untuk memberikan kamu sebuah panduan atau jawaban jika kamu ingin mencari tahu sesuatu gitu. Oke? Intuisi kamu bisa diandalkan di sini gitu. Kemudian kita lihat untuk asmara kamu. Oke, asmara. Di sini aku single dulu ya. Single, asmaranya apa? Untuk love reading aku baca lain ya, di readingan sendiri. Di sini khusus untuk pesan semesta aja. Soulmate, oke. Tapi aku tarik aja ya, nggak usah keluar. Oke, di sini ada deception. Deception, topeng. Aku ngerasa untuk beberapa orang ini memang kamu diminta ya, masih dalam proses mungkin kamu melepaskan semua topeng-topeng kamu. Makanya tadi aku bilang kamu diminta untuk bertemu dengan diri kamu sendiri gitu ya, bertemu dengan diri kamu sendiri. Jadi diri otentik kamu, menjadi diri kamu sendiri. Selama ini mungkin banyak hal yang kamu tutupi, yang kamu sembunyikan. Mungkin kamu gak jadi diri kamu sendiri gitu, selalu mengikuti kata omongan orang lain, mungkin hanya untuk diterima orang lain. Kamu mungkin menjadi seperti yang mereka inginkan atau mereka maukan. Kamu gak jadi diri kamu sendiri, karena deception ini juga tentang ya banyak topeng gitu ya. Kamu gak jadi diri kamu sendiri gitu loh, kamu gak asli istilahnya kayak gitu. Makanya saat ini mungkin ada beberapa di antara kamu nih masih dalam proses membuka topeng-topeng kamu gitu loh, diproses kayak gitu. Makanya kamu butuh meditasi, jujur dengan diri kamu sendiri, bertemu dengan diri kamu sendiri, dengarkan intuisi kamu ya. Jawabannya tuh semuanya ada di dalam diri kamu. Kamu gak perlu bertanya atau mencari keluar diri kamu seperti itu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini, jika kamu single, hati-hati, karena di sini aku ngerasa mungkin kamu akan bertemu dengan orang baru ya. Tapi di sini ada deception yang dimana mungkin orang ini, misal contoh nih, di depan kamu itu terlihat baik ya, terlihat seolah-olah dia memang mendekati kamu, itu benar-benar tertarik sama kamu, tapi ternyata nggak seperti itu. Ada indikasi orang ketiga di sini. Mungkin dia sudah punya pasangan tapi bilangnya ke kamu belum punya pasangan. Nah, istilahnya seperti itu loh. Oke. Atau mungkin dia mendekati kamu tapi juga mendekati orang lain. Ada yang lain yang dia dekati selain kamu. Ya, makanya di sini kamu hati-hati. Oke. Jangan terburu-buru senang gitu loh ya. Seperti itu. Jangan terburu-buru berharap terlalu banyak atau kayak menilai dia, oh ini orang baik. Ya, jangan seperti itu hanya karena mungkin dia memberi kamu sesuatu, perhatian dan sebagainya, terlihat baik, belum tentu seperti itu. Gitu ya. Justru kamu harus curiga ya. Kalau apalagi kalau di awal-awal sudah bilang yang manis-manis, baik-baik, apalagi sampai ngasih kamu sesuatu yang berharga gitu ya, padahal baru ketemu gitu atau baru kenal. Nah, itu kamu perlu berhati-hati gitu. Seperti itu ya. Karena orang baru bertemu di awal itu nggak mungkin seintens itu ya dalam mengasih sesuatu yang berharga misalkan kayak gitu. Oke, karena di sini ada deception ya, ada kecenderungan seseorang ini menipu, ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Oke. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu seperti itu. Kalau nggak gitu ya itu flirting gitu ya. Dia bilang ke kamu belum punya pasangan tapi sebenarnya sudah punya pasangan.
atau dia deketin kamu juga deketin orang lain, seperti itu. Oke. Jadi harus berhati-hati ya. Kemudian yang berpasangan di sini, release your ex. Untuk yang berpasangan di sini, release your ex ya. Untuk yang berpasangannya ada kaitannya dengan mantan ya. Mungkin kamu masih belum bisa move on dari mantan kamu, masih belum bisa melupakan mantan kamu. Nah, hati-hati jangan sampai mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Ya, dengan adanya release your ex ini kamu harus clear energi mantan kamu ya, apapun itu. Jangan diingat lagi kalau misalkan ini tentang rasa sakit hati kamu yang mungkin kamu belum bisa move on dari mantan ini karena rasa sakit hati dan kecewa ya, bukan karena kamu ingin kembali misalkan ya. Nah, ini kamu perlu hati-hati karena kadang-kadang sikap kamu, kelakuan kamu itu mempengaruhi sikap kamu dengan pasangan gitu. Karena dulu kamu, contoh nih, dulu kamu pernah disakiti, pernah dibohongin, pernah dikecewakan, karena kamu belum move on, masih ada rasa sakit hati, kecewa. Nah, itu mungkin kamu mengekspresikan juga sama pasangan kamu. Kamu mungkin menuduh pasangan kamu selingkuh, kamu nggak bisa percaya sama pasangan ya, kamu selalu berantem sama pasangan dengan hal-hal kecil jadi besar. Nah, kayak gitu. Jadi kamu harus memaafkan energi mantan, rilis energi mantan gitu. Jangan sampai mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini, seperti itu. Oke. Namun untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin akan ada mantan di sini kembali sama kamu. Aku nggak tahu entah ini mantan kamu atau mantannya pasangan kamu, bisa ya. Dan ini kayak mempengaruhi hubungan kamu. Tapi kalau misalkan kamu harus lihat ya posisi kamu seperti apa. Kalau misalkan ini mantan kamu ya, yang udah clear masa lalu, ya udah gitu, kamu harus hargai yang saat ini gitu. Jangan sampai mantan kamu karena dia kembali sama kamu, kembali ketemu atau ingin balikan, itu mempengaruhi hubungan kamu saat ini gitu. Kamu harus jadi orang tuh harus bertanggung jawab atau tegas gitu loh. Kalau kamu sudah memulai kehidupan kamu yang baru dengan pasangan kamu saat ini, ya kamu harus jalani saat ini gitu loh ya, yang dulu gitu loh ya. Jadi jangan sampai mempengaruhi emosi kamu atau mempengaruhi hubungan kamu gitu. Tapi kalau misalkan ini yang mantan pasangan kamu, yang mungkin kamu tahu dia masih terkoneksi kembali gitu ya dengan pasangan kamu, kamu harus lihat dulu bagaimana sikap tindakan pasangan kamu ini gitu loh. Jadi jangan terburu-buru kamu itu menuduh pasangan yang tidak ataupun bersikap yang bikin hubungan kamu berantakan kayak gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan itu dan berhati-hati gitu. Harus tahu bagaimana bersikap lah, seperti itu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin ada juga yang kamu dengan pasangan ini cekcok gitu ya, pernah berantem dan mungkin kamu masih belum bisa memaafkan pasangan kamu gitu. Kayak kamu tuh inget-inget gitu loh kesalahan pasangan kamu gitu, sehingga di sini kayak mungkin kamu ketika berantem nih sering kali mengungkit hal itu, mengingat hal itu terus gitu ya. Jadi kayak dengan pasangan itu masih uring-uringan gitu loh, karena masih belum bisa kamu terima atau belum bisa kamu lepaskan gitu loh hal yang pernah terjadi dulu gitu loh. Yang waktu dulu kamu pernah konflik sama pasangan atau pasangan pernah salah sama kamu, melakukan kesalahan, tapi kamu belum bisa move on gitu loh. Kesalahannya itu belum kamu bener-bener maafkan gitu, atau bener-bener kamu bisa release gitu, kayak terima gitu loh istilahnya. Nah, hati-hati di situ karena ini juga bisa menandakan hal itu gitu loh. Ya, yang kamu tuh masih pikirin terus, kamu masih inget terus gitu loh. Padahal pasangan kamu saat ini nih udah mungkin udah berubah gitu ya, atau mungkin dia udah baik-baik sama kamu, hubungannya oke-oke aja gitu loh, tapi kamunya masih kepikiran hal itu gitu loh ya. Jadi kamu harus bisa mengclear energi masa lalu itu gitu, yang memang harus dilepaskan, dirilis. Ya udah, rilis yang berlalu ya udah berlalu gitu, nggak usah diinget-inget lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Toh pasangan kamu juga udah berusaha gitu ya untuk berubah misalkan kayak gitu. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata
ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.